Halo friend, kembali lagi bersama kami Selasan. Rasan. Itu siapa sih guys? Kok ikut-ikut? Kemarin perasaan Jati bukan dia. Siapa lagi mau? Kalian nggak kenal? Enggak. Aku nggak kenal. Iya. Siapakah dia? Siapakah kamu? Siapa aku? Aku aja nggak tahu aku siapa. Wow. Nggak. Rumit. Anaknya siapa? Aku Cila. Oh, Cila. Iya, panggil aja Cila. Cila keberapa? Sila. Itu Sila. Oh, lucu. Sila kan Boleh. Sila. Itu bersila. Sila cet. Astaga. Ngegas. Jane komedian apa Romo lagi? Maaf. Mau bahas apa sih kita hari ini? Nah, kan konten kemarin kan kita udah membahas tentang cinta beda agama, Mo. Nah, terus pada konten yang kita kali ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Relationship. Angel Berarti banget kalau aku. di switch. Berarti kalau diterjemahkan di Indonesia berarti tentang hubungan beracun atau relasi yang beracun. Ya. Kayaknya kita mau dengar sharingnya yang baru ini. Ya, Cila-cila. mungkin ada sharing-sharing ini. Iya tuh. Maafin ya kita tadi ya belum kenal ya kita itu. Nggak apa-apa, manusiawi ya. Iya, manusiawi sekali. Karena aku datang baru, jadi aku pertama katanya. Aku mau mengingat masa lalu. Waduh, langsung curhat loh, Bro. Keren. Datang curhat dong. Jadi tuh aku dulu tuh punya hubungan Jeruk. sama iya Dalam itu. deep. dalam. So deep. Iya. Aku tuh pacaran udah hampir mau 2 tahun gitu kan. Terus aku tuh dituduh dicurigai lah punya pacar lain selingkuh gitu. Terus aku nggak boleh kesana kesini kayak gitu. Kalau temenan tuh samain dia aja, yang ini nggak boleh kayak gitu. Dan sendirinya ternyata dia yang selingkuh, dia yang bohong kayak gitu. Jadi kesannya tuh aku yang disalahkan, aku yang dituduh selingkuh, bla 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 kayak gitu. Ternyata dia gitu. Gimana nih Mo? Kalau misalnya aku di dalam hubungan itu terus tuh gimana nih Mo? Sedih sih mau. Aku mau potek. Gimana ini? Tolong pencerahan Mo. Apa ya? Berarti kita harus membedah. Berarti kita harus melihat apa sih ciri-cirinya relasi yang beracun atau toxic relationship itu. Apa ya itu toxic relationship atau relasi beracun? Gini penjelasannya sangat simpelnya. Kalau kamu punya momen negatifnya lebih banyak daripada positif, itu toxic, itu beracun. Jadi kalau Cila dan pacarnya itu kok adanya cuma curiga terus, dikekang terus, merasa bersalah, kok aku dicurigai selingkuh ya, padahal dia yang selingkuh. Berarti kan ada yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Betul. Ya nggak sih? Iya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua tadi kan pertama negatif lebih banyak daripada positif. Iya. Yang kedua tuh kamu merasa bebas nggak sih dengan dia itu? Merasa menjadi penuh nggak? Aku nih Cila yang versi terbaik dari diriku. Merasa gitu nggak dengan dia? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Tapi kadang-kadang juga nggak merasa penuh. Iya. Nah itu toksik yang kedua ciri-cirinya, yaitu kamu tuh nggak bebas. Jadi ada rasa yang terkekang gitu, ya nggak sih? Yang ketiga itu manipulatif. Alih-alih mencurigai, padahal dia selingkuh sendiri. Pinter ya ngomongnya. Pinter. Gimana nih? Ada pengalaman lain nggak? Vita atau Mario? Kalau toxic relationship itu berarti nggak cuma di pacaran aja ya Mo ya? Nggak. Berarti di keluarga mungkin juga ada ya? Ada. Jadi semua aspek kehidupan, yaitu pertemanan, hidup percintaan yang romantis, rekan sekerja di kantor atau di keluarga, itu semua ada. Kalau di rumah adanya kok yo negatif terus, dengan orang tua nggak pernah akur, tidak pernah bisa bebas keluar, itu juga toksik, itu juga beracun. Juga di perkantoran, dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit ada yang iri, itu juga toksik. Nah itu ciri-ciri yang sangat halus dari relasi yang beracun gitu. Coba yang lain. Mas Mario.
apa ya, aku ki koncoku apian kabeh. Aku yo hubungan pacaran yo belum tahu pacaran aku. Sakit banget. Ya ampun, polos ya. Polos banget aku. Polos sekali. Mbak Cila ada pengalaman lagi nggak tentang apa gitu? Ya sih, kalau pertemanan apa ya? Aku merasa jadi membongkar aibku sendiri. Di sini bukan membongkar sih. Kebetulan ada Romo mungkin yang bisa diajak bercerita. Kita bercerita bersama jadi di sini ya. Kalau apa ya? Ada pertemanan. Apa? Jadi dulu tuh kan bercanda. Mereka tuh bermaksud bercanda sama aku. Cuman aku sakit hati Jadi menurutku bercandaan mereka itu membuat aku sakit hati. Tapi mereka bilang alih-alih tuh bercanda kocil kayak gitu. Alah kayak gitu doang orang bercanda. Namanya juga teman kayak gini kan bercanda kayak gitu. Jadi kesannya kalau mereka bercandain aku sakit hati, aku tuh baperan kayak gitu. Aku nih salah, nggak bisa diajak bercanda banget sih, udah gede juga kayak gitu. Itu juga sebenarnya toksik nggak sih menurut kalian? Toksik sih semua itu. Toksik Nyerang dengan nyerang kata-kata. Berarti itu ada bullying verbal gitu ya. Karena Cila merasa kok aku tuh diejek ya. Padahal nggak seneng, orang lain alah Cil gitu aja kok marah bercanda. Dia berlindung dengan kata baper tadi. Bercanda. Jadi itu ciri-ciri toksik dan harus keluar dari pertemanan, atau kamu ngomong bahwa aku tuh nggak seneng dengan cara yang lebih halus atau lebih manusiawi sehingga tidak terkesan marah. Maka kalaupun ada seperti itu, ya orang lain itu ya harus menerima kerapuhan Cila. Jadi tetap, Cila nggak seneng digituin, ya berarti dia harus menerima. Bukan ala Cil, kan itu kan bercanda, nggak usah dimasukin hati lah. Berarti dia hanya menerima kelebihan Cila, nggak menerima kerapuhannya. Maka pemahamannya kurang, maka itu juga toksik. Maka seharusnya gimana tadi? Kalau dalam sharingnya Cila, kalau ada yang membuli, terus dia merasa terbuli, harusnya gimana menurut kalian? Harusnya ya yang ngecek-ngecek tadi minta maaf sih sama Cila, ya nggak sih? Kalau aku ya itu yang pertama, Cila harus berani ngomong lah ke mereka. Kalau bercanda itu ada batasannya gitu loh. Nah itu Mas, kalau misalnya aku bilang kayak gitu, aku tuh jadi merasa, aduh aku kayaknya nggak enak banget dia ngomong kayak gitu. Bener ya kayaknya, kok aku terlalu baperan deh kayak gitu loh. Jadi merasa bersalah. Iya, jadi merasa bersalah. Oh iya ya bener juga. Kok yang kayaknya aku terlalu baperan deh kayak gitu. Ya aku merasa jadi aku yang salah gitu. Ya itu. Jadi Cila masuk ke lingkaran racun. Udah ke circle racun yang udah teresap ya racun. Padahal kan dia nggak salah. Iya, harus posisinya dia itu nggak salah Cila itu. Tapi ternyata dibawa ke rasa bersalah yang berlebihan. Padahal harusnya kan Cila merasa bebas ngomong, wah aku tuh nggak seneng fully alive, jadi benar-benar menjadi Cila yang 100% gitu, bukan yang 80% bebas, 20% takut, atau 60% bebas, 40% takut. Maka itu ya harus disadari oleh lingkaran pertemanan dan juga diri sendiri, sehingga toksiknya itu semakin berkurang dan menjadi lebih sehat. Nah itu terus gimana sih hubungan yang sehat itu tuh seperti apa? Hubungan yang sehat menurut beberapa yang saya dengarkan dari sharing-sharing dan dari beberapa sumber yang saya temukan, itu ada 2 hal. Yang pertama, hubungan didasarkan pada sebuah nilai yang sama. Contohnya nilai tentang penghargaan. Mita menghargai Cila, Cila menghargai Mario. Kalaupun ada selisih, tetap didamaikan dengan nilai tadi, nilai yang itu penghargaan atau kepercayaan. Mario punya pacar, Mita punya pacar, Cila punya pacar. Walaupun nggak bertemu secara fisik secara 3 hari, itu tetap percaya bahwa pasti dia nggak ngapa-ngapain, percaya.
Begitu juga dengan pacarnya, harusnya percaya juga Iya. bahwa dia nggak diselingkuhi atau nggak selingkuh. Itu yang pertama, ada nilai yang diperjuangkan. Yang kedua adalah bagaimana setiap orang itu mempunyai harapan yang realistis. Satu pribadi mendukung yang lain dan membiarkan dirinya bebas. Ia dibiarkan menikmati waktu sendiri. Ia merasa senang saat bersama dan sendiri. Ia semakin menemukan dirinya sendiri saat dia bersama kalian ataupun dengan lingkaran pertemanan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ada nilai dan juga ada tadi sebuah harapan yang realistis, sehingga tidak memaksaan. Ya Cila kan harusnya diejek, ya nggak usah terbawa emosi lah, nggak usah baperan lah, itu kan nggak realistis. Orang dirinya mengalami hal yang dia rasakan, merasa tidak enak, yaitu yang harus dirasakan juga oleh teman-temannya. Ya kira-kira seperti itu. Toxic relationship dan membangun relasi yang sehat gitu. Nah, gimana coba teman-teman, ada yang pernah mengalami perasaan kayak gitu enggak? Perasa bersalah atau gimana? Apa udah pernah digitukan Digitukan. dan bisa keluar dari circle toxic itu? Bisa lah share-share Sharing-sharing di di kolom komentar. agar teman-teman lainnya yang sedang merasa mengalami tentang relationship itu yang toksik itu bisa keluar dan merasa terbantu lah, seperti itu. Oke, saya kira kalau kita membicarakan toksik akan sangat lama ya. Sangat Oh, banyak. Ini semakin terbuka saya mau. Semakin terbuka, semakin bingung gak sih? Bingung juga ya. Semakin sedih kayaknya. Gitu, aku toksik gitu ya. Iya, Iya. kayak aduh. Aku toksik Kasihan. apa menjadi racun bagi orang lain, apa aku diracuni gitu kan. Nah, maka untuk teman-teman yang mengalami kegelisahan yang sama dengan teman-teman yang di sini, satu pesan yang bisa kita jalani bersama sebagai sebuah usaha untuk keluar dari toksik. Kalau teman-teman mengalami momen negatif yang lebih banyak daripada yang positif, segeralah keluar dari lingkaran itu dan temukan lingkaran pertemanan lain sehingga lebih menjadi penuh dan menjadi bebas. Gitu. Saya rasa cukup ya, daripada nanti semakin panjang kita semakin bingung dan menjadi racun atau menjadi diracuni. Maka demikian yang bisa kami berikan, obrolan santai tentang toxic relationship, yaitu relasi beracun. Dan nantikan tema-tema yang menarik di Selasa Rasan. Bye. See you. Sampai jumpa.